Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Nurul Fitri Al-Zahra. Saya akan mempresentasikan tentang ruang lingkup manajemen risiko. Yang pertama, pengertian risiko. Menurut Emmett Z. Vaughan dan Curtis M. Elliot, kan kerugian, the chance of loss, kemungkinan kerugian, the possibility of loss, ketidakpastian, uncertainty, penyimpanan kenyataan dari hasil yang diharapkan, the diversion of actual from expected result, probabilitas bahwa suatu hasil perbedaan dari yang diharapkan, the probability of any outcome different from the one expected. Definisi risiko sebagai kemungkinan penyimpangan negatif dari hasil yang diinginkan atau diharapkan, atau risiko sebagai suatu kemungkinan kerugian, menyangkut situasi di mana terdapat suatu kemungkinan terjadi hasil yang tidak menguntungkan, unfavorable outcome. Derajat risiko. Derajat risiko, degree of risk, adalah ukuran risiko lebih besar atau risiko lebih kecil. Jika suatu risiko diartikan sebagai ketidakpastian, maka risiko terbesar akan terjadi bila terdapat dua kemungkinan hasil yang masing-masing mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Klasifikasi risiko. Yang pertama, risiko yang dapat diukur dan risiko yang tidak dapat diukur. Kedua, risiko finansial dan risiko non-finansial. Ketiga, risiko statis dan risiko dinamis. Keempat, risiko fundamental dan risiko khusus. Kelima, risiko murni dan risiko spekulatif. Klasifikasi risiko murni. Risiko personal, risiko properti, risiko liabilitas, risiko karena kesalahan pihak lain. Pengertian manajemen risiko. Proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Mengelola kerentanan. Akuntansi tradisional mengukur pusat kerentanan pertukaran luar negeri atas dasar dua bentuk kerentanan. Yang pertama, kerentanan translasi, mengukur pengaruh perubahan kurs FK terhadap uang domestik. Yang kedua, kerentanan transaksi. Jenis risiko perusahaan bisnis. Risiko bagi organisasi perusahaan pada umumnya bersumber dari adanya unsur ketidakpastian atau uncertainties yang menyebabkan tertekannya probability atau bahkan dapat menimbulkan kerugian. Jenis risiko perusahaan bisnis. Risiko keuangan, risiko operasional, risiko strategis, risiko eksternalitas. Jenis risiko perusahaan keuangan. Manajemen risiko keuangan adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Peran akuntan. Mengidentifikasi kerentanan, exposure, kerentanan risiko pasar, kerentanan valuta kompetitif, mengukur pertukaran keuangan, financial trade-offs. Jenis risiko bank. Risiko pasar adalah sebagai risiko kerugian pada posisi neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban di luar neraca yang timbul dari pergerakan harga pasar on and off balance sheet. Risiko pasar umum. Risiko suku bunga, risiko posisi ekuitas, risiko valuta asing, risiko posisi komoditas. Jenis risiko bank. Risiko kredit adalah sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak meminjam, counterparty, tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Jenis-jenis risiko bank.
Risiko operasional adalah sebagai risiko dari kerugian atau ketidakcukupan dari proses internal manusia dan sistem yang gagal dari peristiwa eksternal. Risiko operasional adalah sebuah risiko yang mempengaruhi sebuah bisnis karena risiko operasional tidak dapat dipisahkan dalam melakukan aktivitas proses atau operasional. Peristiwa yang menimbulkan risiko operasional, frekuensi, seberapa sering suatu peristiwa terjadi, dampak, seberapa besar jumlah kerugian yang timbul akibat peristiwa yang terjadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.